Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video kali ini, saya juga doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razuqna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan 5 hal yang tidak boleh Anda lakukan saat melakukan tes TOEFL. Atau jangan lakukan 5 hal ini saat Anda ingin tes TOEFL. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Kenapa jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong? Karena dalam TOEFL itu tidak ada sistem pengurangan. Jika Anda tidak mengerjakan, berarti sama dengan 0. Anda tidak ada kemungkinan untuk benar. Tapi ketika Anda kebetulan terlambat atau tidak bisa mengerjakan, Anda berdoa, Anda tetap isi lembar jawaban tersebut, maka Anda ada kemungkinan benar adalah 25%. Kenapa? Karena ada pilihan ganda A, B, C, D. Nah, setiap pilihan ganda ini memiliki kemungkinan 25%. Bisa jadi 25% Anda bisa benar. Maksudnya bagaimana? Ini tingkat kemungkinan atau possibility-nya. Maka saran saya, jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Kalau Anda biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong, berarti sama dengan 0. Atau Anda tidak memiliki nilai sama sekali. Kalau Anda tetap kerjakan meskipun Anda tidak bisa mengerjakan, masih ada kemungkinan berapa persen? 25% itu benar. So, yang pertama, jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Ini yang pertama ya, harus Anda perhatikan. Yang kedua, jangan terlambat saat mau tes. Nah ini, jangan terlambat saat mau tes. Penting ini. Anda belajar banyak ilmu, Anda belajar dengan saya banyak di channel saya, di buku saya, di kelas e-course saya, atau Anda belajar di belajar TOEFL dengan saya, itu semuanya akan hilang ketika Anda terlambat saat mengikuti tes. Maka dari itu, Anda harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Anda harus tahu di mana tempat tesnya, jam berapa tesnya dimulai. Anda harus datang 30 menit sebelum tesnya dimulai. Dengan tujuan apa? Anda bisa menenangkan diri, Anda bisa buang air kecil dulu, atau BAB dulu. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan konsentrasi full, Anda bisa masuk kelas untuk mengikuti tes TOEFL. Maka saran saya, jangan terlambat saat mau tes. Kenapa? Konsentrasi Anda akan pecah, konsentrasi Anda tidak akan maksimal, karena Anda gugup, karena Anda terlambat. Lebih-lebih kalau Anda sudah masuk soal listening. Kalau sudah masuk soal listening, Anda baru datang. Berarti satu, psikologi Anda tidak tenang, pertama. Yang kedua, Anda bisa ketinggalan apa? Anda ketinggalan beberapa soal dalam listening. Maka saran saya yang kedua, jangan terlambat saat mau ujian TOEFL. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan tidak tahu peta tentang TOEFL. Ini, Anda harus tahu petanya dulu. Anda mau tes, Anda mau ujian, Anda harus tahu peta TOEFL-nya. Maksudnya peta TOEFL bagaimana? Satu, waktu yang akan dihabiskan, jumlah soal, pembagian soalnya Anda harus tahu. Jadi, Anda harus tahu, ini saya informasikan, dalam tes TOEFL ITP itu nanti ada 3 section ya. Jadi tes TOEFL ITP itu ada 3 section. Section yang pertama itu adalah section listening. Yang kedua adalah section structure and written expression. Yang ketiga di situ adalah reading.
di mana di setiap section itu nanti ada pembagiannya. Di listening, waktu yang dihabiskan, ini Anda harus tahu waktunya. Waktu yang dihabiskan itu adalah 40 menit, di mana 40 menit itu nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah short conversation, percakapan pendek antara laki-laki sama perempuan, kemudian ditanya langsung sama narator. Ini bagian yang pertama. Ini ada 30 soal, ya, 30 soal Anda harus perhatikan. Jadi short conversation di situ ada 30 soal. Yang pertama, yang kedua di situ ada long conversation. Long conversation di situ ada percakapan antara 2 orang atau 3 orang. Percakapannya agak sedikit panjang, beda dengan short conversation tadi. Mungkin ada 3 atau 4 kali respon percakapan tersebut, kemudian ditanya sama narator. Nah, di situ di bagian yang kedua, di long conversation ini waktu soalnya ada 8 soal. Ada 8 soal, ada 2 topik biasanya. Ada 2 topik biasanya. Anda harus tahu ini. Yang ketiga, di situ adalah talk atau lecturing. Di situ ada seorang dosen, seorang pakar, kemudian menyampaikan Menyampaikan tentang suatu ilmu, tentang topiknya bisa topik tentang pendidikan, bisa tentang kesehatan, biologi, geografi, dan lain sebagainya, tentang Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian Anda disuruh untuk mencocokkan pilihan ganda dengan materi yang disampaikan oleh seorang pakar tersebut. Ini disebut dengan talk atau lecturing. Nah, di situ soalnya ada 12 soal. Saya ulangi lagi, di listening ada 3 section. Waktu yang dihabiskan ini adalah 40 menit. Di mana section pertama di situ short conversation, soalnya ada 30. Yang kedua adalah long conversation, soalnya ada 8. Yang terakhir adalah talk. Di situ soalnya ada berapa? Talk itu soalnya ada 12. Total 50 soal. Yang kedua, di bagian kedua itu adalah structure and written expression. Di mana di structure and written expression di situ nanti di situ ada 2 bagian. Yang pertama adalah Anda disuruh untuk mengerjakan soal structure. Structure di situ ada 15 soal. Disuruh mencari yang benar yang mana, yang tepat yang mana. Yang kedua adalah written expression. Written expression itu Anda disuruh untuk mencari yang salah yang mana, atau error analysis. Jadi ada 15 plus 25 sama dengan 40 soal. Dan 40 soal di sini, waktu yang dihabiskan adalah 25 menit. Jadi ada 40 menit untuk listening, plus ada 25 menit untuk structure and written expression. Berarti totalnya sudah berapa? 40 tambah 25 sama dengan 65. Nah, ini bagian kedua. Bagian yang ketiga, di situ ada apa? Di situ ada reading. Lah, reading di situ biasanya satu bacaan itu ada sekitar 9 sampai 11 pertanyaan. Satu bacaan, satu kali tes di situ biasanya ada 5 atau 6 bacaan. Sesuai dengan ya yang buat soal. Tapi biasanya ada 5 sampai 6 ya. Di situ ada 5 sampai 6 bacaan. Ada 5 sampai 6 bacaan. Nah, di mana nanti di reading di situ? Ya, di reading di situ ada beberapa macam pertanyaan. Anda harus tahu ini. Yang pertama, di reading itu ada general information. General information itu adalah pertanyaan tentang main idea, topik, dan lain sebagainya. Itu adalah general information. Yang kedua, ada pertanyaan tentang vocabulary. Jadi ada vocabulary. Nah, vocabulary itu nanti kata ini bisa digantikan dengan kata yang mana. Ini adalah sinonim. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah stated detail information. Anda disuruh untuk mencocokkan yang dinyatakan stated detail information itu jawabannya ada di bacaan. Ada di bacaan. Ini ya. Kemudian ada unstated detail. Ada stated detail yang dinyatakan secara langsung dalam bacaan. Yang kedua adalah unstated detail yang tidak dinyatakan secara langsung dalam bacaan. Contoh, ini kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Ada 5 kriteria untuk menjadi PNS, kecuali, nah ini.
Nah, ini. Terus yang selanjutnya di situ yang keempat di situ adalah inference. Jadi Anda disuruh menyimpulkan dari percakapan tersebut. Nah, Anda harus tahu inference. Inference itu tersirat ya, tersirat. Biasanya muncul dalam pertanyaan reading. Anda yang ketiga ini, Anda harus tahu peta. Anda harus tahu peta yang ada dalam TOEFL tersebut. Jangan sampai Anda mau tes TOEFL tidak tahu petanya bagaimana. Yang keempat, ini penting sekali. Ini, jangan begadang saat mau tes TOEFL ini. Jangan begadang. Anda apa? Karena selama 2 jam Anda mengerjakan soal TOEFL, otak Anda diperas untuk mengerjakan soal TOEFL, tapi malamnya Anda begadang. Akhirnya waktu ujian TOEFL di pagi hari atau siang hari Anda dalam keadaan ngantuk. Anda tidak bisa konsentrasi, Anda tidak bisa mengerjakan. Belajar sekian lama dengan saya tidak ada manfaatnya. Maka dari itu saran saya, jangan begadang waktu saat mau ujian TOEFL. Malamnya Anda main, Anda ngobrol, ngopi sama teman Anda, paginya tes TOEFL. Wah, ini tidak akan bisa maksimal saat Anda mau tes TOEFL. Maka saran saya, Anda harus dalam keadaan fit, Anda harus dalam keadaan sehat, full energi, full power untuk mengerjakan soal TOEFL. Yang terakhir, yang nomor 5, ini jangan tidak persiapan saat mau tes. Ini penting. Jadi tanpa persiapan maka bersiaplah untuk gagal. Jadi saran saya, sebelum tes TOEFL Anda melakukan persiapan tes dulu. Seperti apa persiapan tes? Anda bisa mengikuti tes prediction terlebih dahulu. Karena tes prediction itu lebih murah. Nah, tes prediction itu lebih murah. Anda ikuti tes prediction terlebih dahulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu Anda sudah mengukur. Oh, pertama Anda skornya 420. Kedua 450, ketiga naik 490, keempat Anda bisa 550. Nah, itu langsung nanti sudah terbiasa mengerjakan contoh tes TOEFL, kemudian Anda bisa mengikuti tes TOEFL sesungguhnya. Kenapa? Karena supaya tes sesungguhnya itu Anda bisa mendapatkan skor yang tinggi. Nah, ini penting. So, Anda harus persiapan. Atau di samping Anda persiapan untuk tes TOEFL prediction, Anda harus mencari guru yang bisa membimbing Anda untuk belajar TOEFL. Jangan sampai Anda tanpa persiapan Anda langsung tes. Kalau Anda tanpa persiapan Anda langsung tes, sama dengan Anda bunuh diri. Maksudnya bunuh diri bagaimana? Anda mau perang, ya toh? Anda mau perang, tapi Anda tidak punya senjata. Anda nggak tahu bagaimana cara mengoperasikan pistol dan lain sebagainya. Anda nggak tahu mengoperasikan senjatanya. Tentu hasilnya kurang maksimal. Maka dari itu, tanpa persiapan maka bersiaplah untuk gagal. Ini adalah 5 hal yang tidak boleh Anda lakukan saat Anda ujian tes. Semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan. Senang sekali saya bisa sharing kepada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman bisa lolos TOEFL, lolos beasiswanya, semakin cerah masa depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.